Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita ke Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita masih bisa berkumpul untuk mengikuti pembelajaran kita, yaitu secara daring, ya. Jadi untuk itu juga Bapak harapkan kepada anak Bapak semuanya, dalam belajar ini tolong diikuti dengan baik dan kameranya dibuka semuanya, ya. Jadi kita sama-sama melihat, ya. Ini kameranya belum kelihatan semua, ya. Nah, untuk itu di pagi hari ini, ya, sebelum kita mulai belajar, anak-anak Bapak bersiap-siap dulu untuk belajar semuanya, dan kelihatannya sudah hadir semuanya, ya. Nah, untuk itu agar lebih mudah kita mendapatkan ilmunya Allah, mari kita sama-sama berdoa. Untuk itu Bapak mohon pada Nando untuk memimpinnya. Siap gerak, hormat gerak, tegap gerak. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zallazi yasfa'u indahu illa bi isnih. Inna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma. Ya. Terima kasih anak-anak Bapak semuanya yang telah membaca doanya. Mudah-mudahan kita lebih mudah untuk mendapatkan ilmu nantinya dalam pembelajaran ini. Ya, tolong anak Bapak dibuka kameranya. Ini belum kelihatan si Ayah. Ayah. Baik, Bapak lanjutkan pembelajaran kita. Sebagai anak bangsa juga, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu wajib nasional, ya. Nah, itu lagu Indonesia Raya. Bapak akan pimpin langsung. Sama-sama kita, ya. Nah, dibuka dulu. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri,
dipandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bang kita anakku, negeriku yang kucinta. Merdeka Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya ini, anak-anak Bapak merasa tertanam di hatinya cinta akan bangsa kita. Karena anak-anak Bapak lah nanti yang akan menjadi penerus bangsa ini. Untuk itu, Bapak ulangin kembali, belajarlah dengan sungguh-sungguh agar menjadi anak yang baik dan yang pintar, berguna bagi bangsa dan negara. Untuk itu, ya, mulai kita belajar di pagi hari ini, yaitu yang akan kita pelajari adalah tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Anak-anak Bapak, dari pembelajaran ini anak-anak Bapak diharapkan nanti mampu untuk mendapatkan yang pertama adalah menentukan isi teks eksplanasi yang dibaca ataupun yang didengar. Yang kedua, dari pembelajaran ini, anak-anak Bapak juga bisa menentukan komponen-komponen dan fungsinya pada listrik sederhana. Yang ketiga, yaitu menentukan dan membandingkan perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi dunia. Inilah tujuan kita belajar hari ini, anak-anak. Dari sini nanti diharapkan anak-anak semuanya bisa mengerti dan didapatkannya. Anak-anak Bapak semuanya, bahwasanya kita belajar sebelum ini, apa kira-kira yang pernah kita pelajari? Masih ingat kan anak Bapak? Misalnya yang pernah kita membaca-baca, ya, apa yang pernah kita pelajarin? Nah, coba suaranya lagi, nak. Memang pernah kita juga mengenai listrik. Dan untuk itu Bapak tanya, kalian semuanya kan suka membaca, nak? Suka membaca? Suka. Berarti sudah banyak kalian membaca-baca buku mungkin, yaitu yang disebut dengan teks. Ya. Kalian pernah belajar di kelas bawah, di sebelumnya juga dan di kelas-kelas sebelum rendah, bahwasanya teks itu bermacam-macam. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan informasi, apa yang kalian lakukan, nak? Membaca teks. Baik, pada hari ini kita kembali akan belajar yaitu teks eksplanasi. Anak-anak Bapak semuanya, perhatikan. Sebelumnya, apa itu teks eksplanasi? Coba siapa yang mau baca? Satu-satu, nak, satu-satu.
Jadi sekarang ini dia teks eksplanasi. Mana contohnya itu nak? Ini dia listrik pengubah wajah dunia. Coba sebelum kita mendapatkan isi teks ini dan teks ini tentang apa, kita terlebih dahulu harus diapain? Kalau kita ingin mengetahuinya, diapain nak? Kalau kau ingin mengetahui isinya, apa yang kita lakukan? Membacanya. Oh, membacanya. Untuk itu, coba dulu. Inilah yang harus kalian pelajari mengerti dan nanti bisa menentukan isinya dari sini. Ya. Nah, coba baca dulu Sipa. Listrik pengubah wajah dunia. Satu orang aja nak, satu orang. Satu orang. Wah, banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Pradai adalah tokoh penemuan arus listrik. Pradai lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektronik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Ya. Terima kasih kepada Naya yang telah membaca dan yang lain tadi telah mengikuti dalam hati ya. Perhatikan nak yang ada ini semuanya ya. Kita perhatikan. Dari tadi Bapak bertanya dulu dari sini ya. Apa kira-kira yang dibicarakan di sini nak? Isinya tentang apa ini? Siapa yang bisa jawab? Aku, Pak. Ya, silakan Nando. Listrik pengubah wajah dunia. Listrik pengubah wajah dunia. Ya, ini nih. Listrik telah membuat perubahan kehidupan masyarakat. Jadi begitu. Bapak tanya lagi, siapa orang yang telah menemukan listrik pertama kali? Ayo, siapa yang jawab? Angkat tangan. Michael Faraday. Terima kasih. Kita lihat lagi di bawahnya ini. Nah, coba dibaca dulu di dalam hati, biar bisa didapatkan. Baca dulu dalam hati. Bisa dibaca? Bisa, Pak. Bisa. Sudah selesai membacanya? Sudah, Pak. Sudah. Sekarang Bapak bertanya sama kalian dengan membaca dan memperhatikan daripada yang tayangan PTT ini. Apa itu arus listrik? Satu orang jawab. Saya, Pak. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik merambat meski tidak ada pelanggaran. Jadi bahwasanya tadi gelombang elektromagnetik itulah yang merambat tanpa perantara itu disebut dengan arus listrik. Arus listrik. Coba ulangin Ayah, apa tadi arus listrik? Nah? Iya, bagus sekali. Kalau kita lihat ini, di sini juga arus listrik itu siapa apa yang menghasilkan arus listrik itu, nak? Arus listrik dihasilkan oleh apa? Oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Bahwasanya sekarang ini arus listrik itu dihasilkan oleh generator raksasa. Ya, kita lihat lagi. Ini perhatikan, coba baca dulu Bapak Suruh yang bacanya Nando. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai. Karena hanya terdapat satu lampu
pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapat banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi tadi sudah dibaca. Kalau sudah dibaca tadi, kita akan bisa menentukan daripada isi teks. Coba kita lihat di bawah ini. Nah, sini. Coba. Ini contohnya ada pertanyaan, ya, ada pertanyaan. Sekarang Bapak tanya ini, apa topik masalah yang disampaikan penulis? Apa topiknya? Ini? Listrik telah membawa banyak perubahan dalam Baik. Sekarang ini apakah benar itu? Coba kita perhatikan di sini. Nah, ada di sini katanya. Benar jawabannya? Nih. Ada. Kita lihat kembali. Kita sini. Bagaimana? Apa yang kamu ketahui tentang listrik? Siapa yang bisa jawab? Ya, katanya arus listrik itu membawa perubahan dunia bagus. Siapa lagi yang bisa menjawabnya? Apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Coba kita lihat. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Iya, jadi bahwasanya arus listrik itu gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak perantara, kata kawanmu tadi si Pak. Benar? Inilah dia. Kita coba Bapak tanya lagi kalian ya. Siapa yang bisa menjawab bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai di rumah penduduk? Siapa yang mau jawab? Coba. Bagaimana listrik itu sampai ke rumah penduduk, nak? Ayo. Bahwasanya tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Jadi bagus, tapi pelan-pelan ngomongnya, nak. Coba ulangi lagi si Nando, bagaimana tadi? Ini pertanyaannya tadi, bagaimana perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai ke rumah penduduk? Coba ulangi, Nando. Dari mana tadi, nak, listrik itu? Dari pusat generator ke gardu-gardu Ya. sampai ke rumah penduduk. Jadi bahwasanya listrik itu dialirkan dari pembangkit listrik, ya, melalui tegangan tinggi sampai ke gardu-gardu. Dari gardu dialirkan lagi ke rumah penduduk. Di rumah penduduk lah baru dipakai. Ya. Sekarang kita lihat tadi di sini ada, ya. Apa yang kamu ketahui tentang rangkaian seri? Apa yang kamu ketahui tentang rangkaian seri? Tidak memiliki cabang seperti rangkaian paralel. Kata kawanmu itu tidak memiliki cabang. Betul sekali. Anak-anak Bapak semuanya, ini di dalam belajar ini, ya, kalau kamu perhatikan kembali dan agar lebih dapatnya, nanti akan Bapak bagikan LKPD nanti. Nanti belajar lagi kita bagaimana. Sekarang ini anak Bapak, bahwasanya kamu semua sudah kenal dengan listrik? Sudah. Dari semua anak bapak-bapak, alhamdulillah sudah mengenal listrik dan sudah memakainya. Coba bayangkan kalau nggak ada listrik sekarang ini, apa yang terjadi? Bisakah kita belajar seperti ini, nak? Tidak. Karena itu
mari kita belajar lagi, kita perdalam ilmu kita tentang listrik. Yaitu yang kita bahas di sini tentang listrik serangkaian sederhana. Coba perhatikan ini, gambar ini Kelihatan semuanya? Ini kira-kira gambar apa ini? Gambar lautan. Gambar senter. Senter ini merupakan salah satu contoh apa tadi ini kira-kira? Rangkaian seri. Contoh rangkaian seri. Ini coba kalau ini seandainya dibongkar ini senter ini, inilah yang ada isi di dalamnya. Ini adalah isi di dalam senter. Semuanya anak Bapak sudah mengenal senter kan? Apalagi kita di tempat kita di Pujarahayu, senter ini sering dipakai oleh orang tua kita. Ya kadang-kadang pergi melihat sapi ke belakang, benar nggak? Kemana lagi dipakai senter ini biasanya sama orang tua kita? Ayo. Ada juga yang pergi ke kebun kalau pagi-pagi. Ya. Sekarang perhatikan Ini dia nomor 1 ini apa namanya? Baterai. Apa fungsinya? Sebagai penyuplai arus. Ya baik. Sedangkan yang nomor 2 ini disebut dengan apa? Reflektor. Apa fungsinya? Untuk memfokuskan cahaya. Baik. Yang ketiga, nomor 3 apa ini? Logam penghantar. Apa gunanya? Iya. Sedangkan yang nomor 4 ini, yang hitam ini, saklar. Ayo, satu orang jawab dulu. Bapak suruh dulu si Raju. Apa fungsi saklar? Raju. Coba apa kata kawanmu tadi, Aira? Fungsinya? Fungsi saklar Aira? Untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik yang mengalir ke lampu. Ya, yaitu saklar itu berguna untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik yang mengalir ke lampu. Dari sini, inilah salah satu contoh rangkaian seri. Kita lihat lagi. Rangkaian seri, perhatikan dulu. Coba dibaca Siapa baca? Beberapa peralatan elektronik yang ada di rumah kita tersusun dalam rangkaian seri. Coba perhatikan. Lampu disusun secara seri. Coba perhatikan dengan baik dulu. Ini kata si Sipa tadi yang Bapak tayangkan ini adalah rangkaian seri. Ya, ini adalah rangkaian seri. Ya, sekarang perhatikan dulu Di rangkaian seri ini tadi kan ada komponen-komponen listrik kan, gitu kan? Ini apa namanya nih? Nama petunjuk? Baterai. Apa ini menurutmu nih? Ini yang melingkar sampai ke sini apa ini? Logam penghantar. Logam penghantar atau kabel. Kalau yang ini? Lampu. Iya. Coba kita perhatikan dulu. Kabel ini satu arah dia kalau kita beginikan, ya. Adakah cabangnya ini kelihatan, Tidak. Jadi kira-kira kenapa ini disebut dengan rangkaian seri? Dari melihat gambar ini tadi, ada baterai, ada kabelnya atau logamnya ini yang tanpa bercabang dan ada lampunya berderet. Rangkaian apa namanya ini? Rangkaian apa namanya tadi, Rangkaian seri. Rangkaian seri. Ya. Rangkaian seri inilah contoh rangkaian seri, ya. Jadi dapat disimpulkan apa itu rangkaian seri itu? Bagaimana itu? Ini dia. Apa?
rangkaian listriknya tanpa mempunyai cabang. tidak mempunyai cabang. Jadi di situ bahwasannya itu tidak mempunyai cabang. Sekarang Bapak bertanya, dari yang tadi ini pertama pelajaran kita, ya. Ini lagi. Nah, sekarang Bapak bertanya sama kamu dulu. Dari gambar tadi yang telah kau perhatikan tadi, ya. Coba masih ingatkah kamu itu? Tolong dimatikan dulu, Nak. Ya, suaranya. Ada tadi di sini tadi di gambar rangkaian seri pada senter tersebut. Nah, ada nama-namanya. Ya, sekarang Bapak tanya, kalau nomor 1 tadi apa namanya? Maksud boleh salah satu ya. Ada baterai. Apa fungsi baterai, Naya? Nyuplai listrik. Ya, tolong dibuka apanya, Nak, ya? Tolong dibuka biar kelihatan. Yang kedua, kira-kira boleh yang mana saja? Apalagi yang ada tadi pada rangkaian listrik tadi? Reflektor. Siapa yang tahu apa gunanya? Fungsinya? Apa fungsi reflektor? Ayo, fungsi reflektor apa, Nak? Memfokuskan cahaya. Sekarang, apalagi yang ada tadi pada komponen listrik tersebut? Lempengan logam. Apa gunanya? Untuk mengantarkan arus listrik. Bagus. Coba kita lihat dulu. Apakah benar yang dijawabkan itu? Nah, tadi ada logam. Benar dia? Benar. Ada reflektor. Apa fungsinya? Memfokuskan cahaya. Ada baterai. Bapak tutup dulu. Apalagi satu lagi kira-kira komponen yang harus ada? Saklar. Ayo, bagus, saklar. Apa fungsi saklar sih, Pak? Untuk menghubungkan dan mematikan lampu. Nah, untuk menghubungkan dan mematikan lampu atau menghubungkan dan memutuskan arus. Ya. Sekarang kita lihat lagi. Tadi senter yang kita lihat itu, ya, coba dibaca dulu bagaimana rangkaian seri ini. Kepada ayah, coba dibaca ayah. Satu orang ayah yang baca, bisa ya? Kedengaran ayah? Coba dibaca dulu, perhatikan, Nak. Baca dulu yang Bapak tampilkan ini, ayah. Satu orang, Nak, satu orang. Jadi di sini kita tahu juga bahwasanya rangkaian listrik pada senter itu terdapat pada baterainya. Kenapa dia itu? Karena baterainya diletakkan sebaris. Coba. Jadi dinamakan seri. Kenapa dinamakan seri? Baterainya bagaimana? Diletakkan sebaris. Coba pada rangkaian lampu seri, Sipa. Bagaimana lampu-lampunya, Sipa? Diletakkan sejajar dalam satu baris. Nah, coba Sipa, arus listrik itu mengalir bagaimana pada rangkaian seri? Hanya berada dalam satu aliran kabel yang menghubungkan semua lampu. Bagus. Ya, jadi inilah dinamakan rangkaian seri. Nah, jadi kalau ada ciri-cirinya, tadi kan sudah kita lihat. Sekarang ini ciri-cirinya. Nah, coba dibaca nih, apa ciri-ciri rangkaian seri? Rangkaian listrik dipasang secara berurutan dan tidak bercabang. Jika salah satu lampu pada lampu lainnya ikut padam karena aliran listrik terputus. Baik.
inilah dia ciri-ciri rangkaian seri ya. Ciri-cirinya yaitu bahwasanya rangkaiannya itu listriknya itu dipasang secara tidak bercabang. Ya, tidak bercabang. Tolong dibuka lagi kameranya ya. Nah, biar kelihatan nak. Coba siapa Bapak tanya dulu. Ciri-ciri rangkaian sering kedua. Ayo. Si Nando atau si? Jika salah satu lampu padam, lampu lainnya ikut padam. Nah, coba. Aliran listrik terputus. Ya bagus. Ya dimatikan lagi mic-nya. Ya. Nah, karena berdengung dia. Jadi kita perhatikan di sini tadi. Kata si Raju, kalau salah satu mati, lampu yang lain akan mati. Coba seandainya ketika putus. Nih kita bikin sini. Berarti otomatis arus listrik tidak berjalan. Makanya benar yang kata si Raju tadi. Ya anak-anak Bapak ya. Jadi nanti anak-anak Bapak itu juga harus mempelajarinya lagi lebih dalam biar mengerti. Dan dalam rangkaian listrik ini juga anak-anak Bapak belajar ciri-ciri ini juga, dan semuanya ini kita harus juga bisa memanfaatkannya dengan baik ya. Untuk itu Bapak bertanya sama kamu nak. Kamu pernahkah bertanya sama orang tuanya? Waktu kakeknya dulu lahir sudah ada listrik di kampung kita ini katanya. Pernah bertanya nggak? Ah, pernah? Belum. Berarti zaman kakeknya belum ada listrik. Bagaimana keadaannya kata kakek-kakeknya kalau malam hari itu? Bagaimana? Nah, keadaan kampung kita ini kalau dulu, apakah sama dengan sekarang kira-kira itu katanya? Tidak. Kenapa? Kalau di malam hari nggak sama? Nah, karena tidak ada listrik. Anak-anak Bapak semuanya, tadi kita di sini belajar itu bahwasanya penemuan yang mengubah wajah dunia. Ya. Apakah listrik ini tadi termasuk sebuah penemuan? Iya. Dan juga mungkin banyak sekali penemuan-penemuan yang lain yang bisa menimbulkan terjadinya perubahan secara budaya. Coba perhatikan ini. Penemuan baru membawa perubahan sosial budaya di masyarakat. Anak-anak Bapak, salah satu Bapak suruh untuk membacanya dan yang lain mendengarkan. Ini coba yang laki-laki coba dibuka. Tolong perhatikan, nak. Sipa coba dibaca. Ayo. Kelihatan semuanya? Kelihatan. Nah, coba dibuka dulu kameranya. Kameranya dibuka, biar nampak sama Bapak. Coba, kalau begitu, Sipa baca dulu. Ini Sipa, baca dulu teksnya ini. Biar yang lain dengerin. Penemuan baru membawa perubahan sosial budaya di masyarakat. Sebelum ada listrik, untuk penerangan manusia masih menggunakan lilin Raju, atau coba lampu dibuka. teplok. Cahaya lilin atau lampu teplok kurang terang dan masih terbatas. Setelah listrik ditemukan, manusia menggunakan bola lampu untuk menerangi ruangan. Cahaya bola lampu jauh lebih terang dan dapat menjangkau ke seluruh ruangan. Berkat penemuan listrik pula, banyak kegiatan hidup manusia yang berubah. Di antara cara memasak, belajar, dan bekerja menjadi jauh lebih mudah dan cepat. Ya. Selain listrik, masih banyak contoh penemuan baru yang mengubah kehidupan masyarakat. Misalnya penemuan baru dalam bidang komunikasi yang dapat menghubungkan antar manusia di berbagai wilayah. Ya, baik. Berarti setelah kau baca, ya, apa kira-kira tadi penemuan baru itu yang bisa merubah sosial budaya masyarakat? Di sini coba di dalam baca ini, apa salah satu penemuan baru tadi, nak? Listrik.
Ya, sebelum ada listrik, penerangan manusia masih menggunakan lilin. Tapi setelah ada listrik bagaimana? Dengan apa dipergunakan penerangan, Nak? Dengan apa? Bola lampu listrik. Kenapa cahaya bola lampu listrik itu jauh lebih terang daripada lampu teplok? Jadi anak-anak Bapak, anak-anak Bapak semuanya, tolong perhatikan kembali ya. Kita kembali ke sini. Yang laki-laki coba dibuka dulu. Nah, ini bahwasanya penemuan baru itu sangat bisa merubah sosial budaya masyarakat. Kita lihat di sini dulu, Nak. Coba perhatikan ini semuanya, ya. Sebelum ada listrik, ini apa perbedaan antara masa sebelum ada listrik dan setelah ada listrik? Coba perhatikan. Ya. Sebelum ada listrik mengambil air menggunakan timba. Ya, kalau sekarang? Menggunakan pompa air elektrik. Ya. Ayo, yang lain. Yang kedua. Tidak bisa berkomunikasi jarak jauh. Bisa berkomunikasi jarak jauh karena ada telepon. Sekarang perhatikan. Sebelum ada listrik, apa lagi yang ada di nomor 2 ini? Coba. Penerangan yang kurang pada malam hari. Nah, penerangan yang kurang pada malam. Penerangan malam hari yang cukup karena ada lampu. Iya, baik. Ini juga ada di sini, apa lagi? Ayo Nando. Menyediakan gigi Iya, bagus. Sekarang ini lihat lagi yang ini. Kalau dulu itu orang mau menghaluskan bumbu. Nah, pakai apa dia kira? Diapain tadi ini? menghaluskan bumbu dengan ditumbuk. Setelah ada listrik Iya, bagus. Nah, ini juga termasuk pengaruh daripada penemuan baru itu tadi yang merubah kehidupan masyarakat di lingkungan kita ini. Coba perhatikan dulu yang di sini. Ini sebelum ada listrik peralatannya, dan ini setelah ada listrik peralatan dipakai. Ini sebelum ada listrik timba ini tuh apa ini? timba untuk mengambil air. Nah, kalau sekarang pakai apa? Pompa air elektrik. Nah, kalau dulu ada ini lesung. Untuk apa? Untuk menumbuk. Apa lesung ini gunanya? Blender. Ya, lesung ini berguna untuk menghaluskan. Bisa menghaluskan bumbu-bumbu kan? Bisa juga menghaluskan apa? Tepung. Sekarang pakai apa? Pakai blender. Iya. Baiklah anak-anak Bapak, ini semuanya tadi pelajaran kita ini agar kamu lebih paham terhadap pelajaran ini. Tadi pagi sudah Bapak kirimkan LKPD melalui WA-nya. Nah, sudah sampai sama kamu, Nak? Nah, udah? LKPD-nya sudah? Sekarang, kalau sudah ada, tolong dilihat LKPD ini dikerjakan ya, dikerjakan karena kamu ada berdua, ya dalam ada dua silakan dikerjakan secara bersama-sama. Ya, LKPD yang Bapak kirimkan tadi tulis kembali atau jawabannya ditulis di buku tulis, ya. Dibaca dulu, ikuti langkah-langkahnya semuanya. Ada langkah-langkah situ, Nak? Buka dulu, ada langkah-langkahnya? Ada langkah-langkahnya? Ya. Kalau begitu, coba LKPD-nya itu dikerjakan, ya. Berdiskusi dengan temannya yang berdua tadi. Ya, untuk itu, ya, dibaca bagus-bagus, dan kerjakan dulu. Dikerjakan dulu, Nak. Tolong dibuka dulu kameranya, Nak.
Bapak akan perhatikan dari sini ya. Dibaca baik-baik. Bapak kasih waktunya 10 menit. Ya, 15 menit Bapak kasih waktunya. Ya, Pak. Ya. Dibuka kameranya. Nah, dan dibaguskan ya. Silakan didiskusikan dengan temannya apa jawaban-jawabannya, Nak ya. Ya, tolong dibuka semua kameranya, kok pada ketutup, Nak. Nah, dibuka kameranya. Ayo dikerjakan Nando, dibaca dulu, dikerjakan, ditulis ya. Nah, silakan dibaca baik-baik, Nak. Dikerjakan bagus-bagus ya. Kalau ada yang kurang jelas, boleh ditanya gurunya. Ya, silakan ditanya gurunya. Jadi dari sini Bapak akan pantau kalian. Kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan sama Bapak, ya. Nah, gimana anak Bapak? Ah,
Apa udah selesai belum? Kak, ini kucingnya gangguin. Oh, iya. Dikerjakan dengan bagus ya. Nah, Ya, Kak. bagaimana anak Bapak sudah selesai semuanya? Sudah selesai? Ada, Kak. Ya, kelompok ayah sudah selesai? Kelompok Sipa? Sudah, Pak. Ini kelompok siapa si Raju? Raju? Sudah, Kak. Sudah. Ya, tolong dibuka Raju kameranya ya. Sekarang kalau sudah selesai, berarti Bapak minta sama kamu untuk melaporkan daripada hasil diskusi tadi. Ayo, yang bagus duduknya. Ya, sekarang Bapak minta yang pertama. Oh ya, bagus. Ini sudah selesai. Nah, sudah selesai. Aira juga sudah selesai. Coba lihat Aira, sudah selesai? Mana tugasnya? Oh iya. Kalau yang ini, Siapa mana tugasnya? Baik kalau begitu. Untuk pertama sekali, Bapak minta sama Raju untuk membaca hasilnya. Satu nomor saja. Raju, silakan. Silakan dibuka kameranya, Nak. Ayo. Apa topik masalah yang ingin disampaikan oleh penulis? Jawab. Listrik pengubah wajah dunia. Bagaimana pendapat ayah? Benar nggak tuh? Bagaimana pendapat teman-teman? Bagaimana pendapatnya? Betul. Benar, sudah benar. Ya. Coba yang nomor 2 baca lagi Nando. Bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkitan hingga sampai di rumah penduduk? Jelaskan. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai gardu-gardu penerima. Arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Bapak. Ya, baik. Bagaimana kira-kira Sipa? Cocok yang dibilang kawanmu itu Sipa? Cocok. Cocok. Sekarang Bapak suruh juga siapa membacakan hasil diskusinya juga. Coba Sipa, apa lagi hasil diskusimu tadi? Coba baca. Nama-nama komponen listrik dan juga fungsinya. Baterai berfungsi untuk menyuplai arus listrik. Reflektor untuk memfokuskan cahaya. Sudah dulu. Bagaimana itu? Bagaimana kira-kira pendapat yang lain? Benar yang dikatakan teman Musipa itu? Benar. Benar, Pak. Benar. Apalagi Sipa? Coba lanjutkan lagi. Atau Nia? Lempengan logam berfungsi untuk menyalurkan arus listrik. Saklar untuk menghubungkan dan mematikan arus listrik ke lampu. Baik, berarti itulah hasil yang disampaikan oleh kawanmu. Sekarang Bapak minta juga apa hasil diskusi dari kelompok si Ayah. Coba baca apa yang kalian dapatkan Ayah. Selain yang tadi. Nah, kan gitu. Silakan Ayah. Apalagi kira-kira hasilnya? Apalagi hasil diskusimu? Coba baca lagi yang ke sana. Aira. Ayo.
Ya. Coba dibaca lagi. Ayah, kalau nggak mau ayah. Oh, iya. Jadi di sini baiklah semuanya tadi sudah dibacakan hasil dari diskusinya. Ya, tolong perhatikan dulu nak. Ini kakinya ini Nando, Nando, Nando. Tolong bagus duduknya, jangan main-main HP dulu. Aduh. Ya. Tolong dibuka semuanya kameranya nak ya. Nah, dari diskusi kalian tadi ya, bahwasanya kalian telah menyelesaikannya ya. Yang pertama, kita itu menemukan isi teks. Contoh tadi kalau kita lihat kembali ya, bahwasanya teks eksplanasi yang kalian baca tadi apa tadi? Tentang masalah apa yang dibicarakan? Tentang masalah apa yang dibicarakan teks tadi nak? Teks eksplanasi tadi sifat tentang apa sih Pak? Listrik pengubah wajah dunia. Listrik pengubah wajah dunia. Bagus. Bapak tanya lagi dari hasilmu itu, coba. Tolong suaranya dimutkan, dimatikan. Nah, tapi kameranya tetap dibuka ya. Kamera tetap dibuka. Nando, coba jawab Nando. Tadi kalian sudah bilang Nando, bahwasanya tadi bagaimana listrik itu sampai ke rumah penduduk Nando? Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Iya, bagus. Tadi kalau komponen listrik itu Sipa dan Aira, kalau yang namanya saklar apa gunanya tadi di diskusi kalian tadi? Apa gunanya atau fungsi saklar itu? Untuk menghubungkan dan mematikan arus listrik ke lampu. Iya bagus, bahasa benar itulah itunya. Sekarang apa kira-kira kalau alat zaman dulu itu yang dipakai oleh masyarakat itu misalnya lesung. Kalau sekarang pakai apa ayah? Atau Naya? Pakai apa sekarang? Yang dulunya lesung, sekarang pakai apa anak-anak Bapak? Pakai blender bagus. Kalau yang dulunya pakai lampu teplok, sekarang pakai apa? Lampu listrik. Nah, Bapak tanya, kalau misalnya Bapak bilangin, kalau dulunya orang itu mengambil air dari sumur pakai apa? Pakai timba. Kalau sekarang pakai apa? Menggunakan pompa air elektrik. Bagus. Jadi kalau dulu orang itu misalnya sebelum ada penemuan-penemuan baru itu, kalau orang itu ingin memberikan kabar kepada orang yang jauh pakai apa nak? Nah, kalau sekarang pakai apa? Menggunakan telepon. Berarti itulah tadi bahwasanya terjadilah modernisasi bangsa ya, perubahan sosial budaya yang dulunya memakai peralatan-peralatan yang masih sempurna atau manual, sekarang sudah banyak memakai peralatan-peralatan yang memakai modern ya, peralatan modern yang memakai listrik. Contoh salah satu inilah termasuk nak kita ini, coba kalau nggak ada listrik bisa kita seperti ini? Belajar seperti ini bisa? Tidak. Jadi dapat disimpulkan dari pembelajaran kita apa kesimpulan pelajaran kita nih? Kira-kira nih bagusnya nih. Apa nih? Dengan ditemukannya tadi apa yang terjadi? Ada penemuan baru apa yang terjadi nak? Dengan adanya penemuan baru itu apa yang terjadi? Merubah sosial budaya. Jadi Bapak bilangin ya, dapat disimpulkan ini anak Bapak ini apa tadi kesimpulannya? Kalau sudah ada penemuan baru apa yang terjadi? Terjadi apa? Perubahan sosial budaya masyarakat. Ya.
Jadi harapan Bapak sama anak Bapak semuanya, ya. Ini nanti LKPD ini setelah kau dapatkan dipoto dan dikirim ke Bapak, ya. Coba dipoto dulu, ya. Dipoto dikirim ke WA Bapak, ya. Udah anak-anak Bapak, sambil menunggu, ya. Coba dibuka kembali. Nah, udah semua? Sudah, Pak. Sudah semua? Oke. Berarti Bapak lanjutkan kembali. Bapak mohonkan dibuka semua kameranya, nak, ya. Karena nggak kelihatan anak Bapak, ya. Tolong jangan dimatikan ya kameranya. Karena sudah selesai tadi Bapak ajarkan dan kau sudah belajar, begitu juga dengan mengerjakan LKPD, telah dipresentasikan. Ya, harapan Bapak sama kalian, setelah belajar ini juga tetap kau belajar di rumah diulang-ulang dan cari tambah-tambahan pelajaran-pelajaran lain. Karena kalau anak yang pintar itu sebagaimana? Harus belajar. Jangan lupa belajar. Dan pakailah listrik itu dengan baik, ya. Pakailah peralatan listrik baik. Kalau tidak baik peralatan listrik, apa yang akan terjadi, nak? Kalau tidak pemakaiannya kurang bagus? Ayo, bisa apa? Tolong duduk bagus, ayo dong. Nah, Sipa kira-kira kalau terjadi, apa yang bisa Sipa kalau kira-kira kita ceroboh dalam memakai listrik di rumah? Apa yang terjadi? Bisa apa? Korsleting listrik. Dan yang kedua, kalau kita boros apa yang akan terjadi? Banyak mengeluarkan biaya. Jadi itulah anak-anak Bapak itu, tolong yang belajar yang benar dibuka kameranya. Raju. Ya. Bagus dulu Raju ya. Nah, karena ini sudah selesai juga, ya, kita dalam belajar ini perlu melihat apakah sudah bisa didapat anak Bapak, ya, hasilnya. Berarti kita mengadakan evaluasi. Evaluasi juga tadi sudah Bapak kirimkan melalui WA. Tolong dibuka dan dikerjakan. Raju sama Nando tolong yang bagus. Raju sama Nando tolong yang bagus. Ya. Ayo dikerjakan. Udah ada sama kamu kan Bapak kirim tadi, nak? Nah, coba dibuka dulu ya, dikerjakan. Bapak kasih waktu 10 menit. Halo, Pak. Ya, pulangkan dulu aja, Mel. Coba anak Bapak semuanya dibuka kameranya. Biar Bapak kelihatan. Ya, ditulis dulu, diselesaikan dulu. Udah selesai semuanya? Gimana, Ayah? Udah selesai, Ayah? Udah selesai evaluasinya ya? Nah, tolong dikerjakan. Ya, tolong dikerjakan baik-baik dulu, nak. Bapak kasih waktu tadi sama kalian ya. Nah, tolong dipergunakan waktu dengan baik. Nah.
Oh, baiklah, sudah selesai semuanya evaluasinya? Belum. Nah, kalau belum tolong dikerjakan Raju, ya, dikerjakan lagi ya. Nah, kalau belum. Ya, Pak. Nah, coba duduknya yang rapi. Duduknya yang rapi. Dikerjakan dengan benar ya. Artinya dicari betul apa jawabannya ya. Nah, Ya, Pak. Udah siap, Pak. sudah siap? Ya, bagus. Ya, ah, Sudah, Pak. kalau kelompok Naya sudah? Maksudnya Naya sudah? Nah, Sipa? Sudah. Nah, si Ayah? Ayah sudah? Ya, baik. Kalau sudah, tolong dikirim lagi sama Bapak melalui WA ya. Tolong dikirim hasilnya ya. Nah, dipoto, dikirim ya. Sudah, Pak. Nah, baik. Kalau memang sudah selesai, mudah-mudahan apa yang kau kerjakan tadi ada hasilnya dengan baik ya. Berarti kita belajar pada hari ini, Bapak harapkan sekali kamu itu dapat memuaskan hasilnya ya, dapat hasil yang memuaskan. Untuk itu, karena sudah selesai ya, pesan Bapak sama kalian, sebelum kita berpisah dalam pembelajaran ini, tolong pelajarannya diulang kembali di rumah. Dan tolong buka semua kameranya, Nak. Tolong buka kameranya dulu. Nah, karena kita mau berpisah. Ya, dibuka kameranya baik-baik. Ya, masih. Coba, anak kelas 6. Oke. Anak kelas 6. Oke. Nah, jadi semangat. Semangatlah kita agar menjadi anak-anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Karena kamulah akan penerusnya, ya. Akan penerusnya. Jadi Bapak ulang lagi, tolong belajar di rumah dengan baik. Ya, diulang-ulang pelajarannya. Dan jangan lupa berdoa sama Allah, ya. Untuk itu, karena sudah selesai kita coba menyanyikan sebuah lagu. Itu lagu wajib, yaitu lagu apa kira-kira? Ayo. Nah, bagaimana ke lagu? Lagu Tanah Airku. Nah, coba lagunya 17 Agustus. Bisa nggak? Ayo sama. Tuh. Proklamasi 17 Agustus 9. Oke. Kita mulai, Bapak Pandu. Coba ikutin lagunya 17 Agustus ya. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Kita tetap merdeka. Membela negara kita. Ya, terima kasih dengan menyanyikan lagu ini, mudah-mudahan kita menambah rasa cinta terhadap tanah air kita dan ya menjadi anak yang baik untuk negara kita ini. Untuk itu juga agar lebih baiknya dan diri Allah, mari kita tutup pembelajaran ini dengan membacakan doa. Ya, dengan membacakan doa. Ayo, untuk itu Bapak minta kepada Nando, coba disiapkan untuk membaca doa. Nando? Siap, Bro. Hormat, Bro. Tegap, Bro.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semesta alam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sampai di sini anak-anak pembelajaran kita, ya boleh kita meninggalkan daripada Google Meet-nya ya. Wes paten. Wih,